Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'ana nuran mubina fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk edisi kali ini kita akan mencoba melihat apa saja makna cahaya yang ada di dalam Al-Quran. Karena beberapa kata cahaya di dalam Al-Quran, dia tidak hanya sekedar menunjukkan Quran itu sendiri, tetapi segala varian maknanya yang bisa jadi Islam dan bisa jadi Nabi dan seterusnya. Karenanya pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa saja makna cahaya itu? Kita lihat di antaranya, kadang cahaya di dalam Al-Qur'an maknanya yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala misalnya di surah An-Nisa ayat 174 menegaskan, ya ayyuhan nas, wahai kalian seluruh manusia, qad ja'akum burhanun min rabbikum, sungguh sudah datang bukti yang nyata tentang siapa Allah Subhanahu wa taala, dan ajaran Islam ini yang terbukti sangat rasional, yang terbukti sangat tidak bisa diingkari secara fitrah. Ja'akum burhanun min rabbikum, sungguh telah datang bukti yang nyata dari Tuhanmu. Wa anzalna ilaikum nuran mubina, bahkan kami turunkan kepadamu cahaya yang begitu jelas. Dan cahaya yang jelas di sini adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an yang bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwa Quran ini ketika diturunkan sehingga ada yang kemudian bagi orang kafir mereka menyatakan, madza aradallahu bihadza mathala, Allah maunya apa dengan perumpamaan ini? Lalu Allah katakan, yudillu bihi katsira, dengan turunnya Al-Qur'an sebagai cahaya sehingga Allah menyeleksi dan membedakan siapa yang salah dan siapa yang benar. Jadi wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin, bahwa sungguh dengan Quran ini banyak orang terbukti kesesatannya, jelas kemaksiatannya, terbukti kesalahannya. Wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin, sungguh tidak ada lagi yang tersesat setelah kejelasan Quran ini, setelah begitu terangnya penjelasan Quran ini, illal fasiqin, kecuali hanyalah orang-orang yang fasik. Alladzina yanquduna ahdallah, yaitu mereka-mereka yang membatalkan janji setianya dengan Allah, yaitu fitrah mereka. Yang dulu mereka tegaskan ketika ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah penciptamu? Lalu mereka menyatakan, bala, qalu bala syahidna, kami bersaksi, kami bersumpah bahwa engkau adalah Tuhan kami. Alladzina yanquduna 'ahdallahi, mereka-mereka yang membatalkan dan merusak perjanjian mereka dengan Allah. Min ba'di mitsahi, itu kokoh di dalam jiwanya, mengakar dalam sanubarinya, terutama ketika mereka mendapatkan musibah sehingga mereka kemudian merasakan kebutuhan dan rasa kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka berdoa untuk memohon pertolongan karena yakin bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menolongnya dalam kondisi apapun. Dan itu Allah sebutkan terkait Firaun misalnya, wajahadu biha, mereka berusaha menutupi keberadaan Allah, kehebatan Allah, wastaiqanatha anfusum, tapi jiwanya begitu yakin. Zulman, kenapa mereka mengingkari? Karena kezaliman mereka. Wa uluwa, karena kesombongan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah
dari ketersesatan setelah adanya al-huda, kejelasan dan cahaya Quran. Dan di saat yang sama Allah menjelaskan Quran ini fungsinya bahwa wa yahdi bihi katsira, dan dengan Quran ini pula banyak yang mendapatkan hidayah, yaitu penjelasan tersebut, bukti-bukti yang disebutkan, cahaya yang disebutkan oleh Quran betul-betul berfungsi bagi mereka, ya, sehingga mereka makin jelas dan terbukti mereka benar imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, judul keyakinannya, sehingga mereka menjadi orang-orang istiqamah, sehingga hak dan batil itu sangat jelas, halal dan haram sudah sangat, ya, terpampang jelas, dan antara yang beretika dan yang tidak beretika juga begitu jelas. Dan itulah Allah katakan di surah, ya, Al-Anfal, wa yahya man hayya an bayyinah, maka hiduplah orang-orang beriman dengan kejelasan, lalu kemudian meninggallah orang-orang yang dalam keburukan, an bayyinah, juga dalam kondisi jelas antara yang mana yang benar dan mana yang salah. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat lagi bahwa makna kedua cahaya di dalam Al-Quran adalah yang dimaksud yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di surah Al-Maidah ayat 15 Allah tegaskan, qad ja'akum minallahi nur, sungguh telah datang kepada kalian dari Tuhanmu nur, wa kitabun mubin, wa kitabun mubin. Siapa yang dimaksud di sini? Sungguh sudah datang kepadamu cahaya. Siapa itu? Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kitabun mubin, dan juga disertai Quran yang begitu jelas membawa penjelasan. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, makna ketiga cahaya di dalam Al-Quran adalah risalah agama, ya, yaitu Islam ini sendiri. Allah Subhanahu wa taala di surah At-Taubah menegaskan ayat 32. Allah katakan, yuriduna yutfi'u nurallah, sungguh mereka berharap dan kepengen, yaitu orang-orang kafir, mau yutfi'u nurallah, memadamkan cahaya Allah. Cahaya Allah yang mau dipadamkan di sini adalah Islam itu sendiri, risalah Islam ini. Bi afwahihim, mereka mau menghabisi Islam ini dengan ucapan mereka. Para pejabat-pejabat internasional dengan ucapan mereka seolah mau merusak Islam, mengerdilkan Islam. Wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu, namun Allah Subhanahu wa taala senantiasa tetap memilih untuk menyempurnakan cahayanya ini, yaitu risalah Islam ini. Walau karihal kafirun, walaupun orang kafir enggak mau, walaupun orang kafir benci, walaupun orang kafir begitu sangat anti-Islam atau Islamofobia, namun Allah dengan lutfuhu, dengan kelembutannya, dengan siasatuhu, ya, dengan kebijakannya, dan dengan bahkan disebut makarnya, wa makaru wa makarallah, mereka bikin makar untuk mematikan cahaya Islam ini, namun justru dari sikap mereka itulah Islam akan bangkit dan hadir seperti kita lihat hari ini. Siapa yang kemudian bisa menyadari dan memperhitungkan kezaliman Israel dan Amerika terhadap warga Palestina, justru kemudian melahirkan simpati dunia. Ya. Siapa yang mengira di tengah kezaliman Fir'aun untuk menyembelih setiap bayi laki-laki, justru lahirlah di sana Nabiullah Musa alaihissalam yang kemudian dialirkan di atas sungai lalu sampai ke istana beliau, justru diambil oleh keluarganya, dipelihara, bahkan ibu yang kemudian menyusuinya itu ibunya sendiri mendapatkan santunan resmi dari kerajaan. Faltaqatahu alu fir'aun liyakuna lahum aduwwa wa hazana, sampai Allah katakan, Allah Subhanahu wa ta'ala, keluarga Fir'aun mengambil sang bayi tersebut untuk dipelihara dan akhirnya akan menjadi beban musuh dan kecelakaan bagi mereka di masa depan. Begitu sangat, ya, lembut cara Allah untuk membalikkan keadaan tanpa disadari oleh siapapun. Semoga cahaya-cahaya yang ada di Quran ini
dengan segala varian maknanya, memberikan kita wawasan keimanan, sehingga kita berusaha untuk terus merengkuh cahaya tersebut dengan sempurna dalam kehidupan kita. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahu yatawalla salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.